Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendung Dok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan serta ada permintaan dari teman yang jauh di sana tentang apa sih buluh perindu, terus buluh perindu berbeda ataukah sama, dan bagaimana cara pengetesan buluh perindu. Karena apa? Karena masih banyak yang penasaran tentang buluh perindu dengan buluh perindu. Buluh perindu itu yang seperti rambut. Kalau buluh perindu itu yang ada di dalam tabung bambu. Karena apa? Buluh perindu tersebut itu buluh itu berarti bambu. Jadi kalau buluh perindu bambu, serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi adanya di dalam tabung bambu. Nah, contohnya ada teman-teman. Nah ini disebut buluh perindu atau serat yang ada di dalam tabung bambu ini. Ini teman-teman. Ini yang seperti mie ini. Ini buluh perindu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Buluh perindu ini juga ada dua jenis, yaitu dari serabut serta dari selendang. Ini buluh perindu, dan ini dari bambu ampel. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sak. Ini dari bambu ampel. Ini termasuk sangat sulit ditemukan. Karena apa? Ini adanya di dalam tabung bambu. Kalau tidak dibuka seperti ini, pasti tidak akan percaya. Dibuka seperti ini saja masih banyak yang mencibir. Katanya itu dibikin karena katanya itu rekayasa. Insya Allah ini asli alam. Bagi mereka yang hanya bisa mencibir, mencela, karena apa? Mereka tidak mengetahui persis. Mereka tidak terjun langsung ke alamnya. Jadi kurang mengerti. Juga kurangnya suatu wawasan atau pengetahuan. Nah, itulah. Makanya mereka itu banyak yang mencela, mencibir dan lain sebagainya. Malah banyak yang bilang itu gampang didapat, itu mudah didapat. Tapi di saat disuruh untuk mencari, mereka berkelit, beralasan. Karena apa? Mereka yaitu bisanya hanya mencibir. Padahal hobi bambu uni itu di samping satu hobi, kedua bisa menjadi rezeki. Nah, pembolang bambu unik juga sudah mempunyai pakem. Nah, dalam bambu unik ini disebut ini junjung derajat plus buluh perindu. Junjung derajat karena apa? Ini ruasnya di sini ini tumpuk di dalam ini buluh perindu. Nah, pembolang juga sudah memperhitungkan kapan waktunya bolang, kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk bekerja. Jadi tidak full bolang terus. Karena apa? Biar semua imbang. Karena apa? Manusia itu butuh hiburan, butuh pekerjaan dan lain-lain. Nah, pembolang itu sudah memprediksikan ke arah situ. Jadi teman-teman yang belum paham serta memahami, tolong jangan mencela. Karena pembolang juga itu mempunyai pekerjaan. Malah terkadang mereka yang orang berada itu ikut bolang. Karena apa?
mereka jenuh dengan hiruk pikuknya suasana keramaian kota, terkadang ikut bolang. Untuk apa? Menghilangkan stres setiap hari kerja. Nah, di saat libur dia bolang. Nah, ini buluh perindu. Dan yang kedua ini, nah ini teman-teman, ini bulu perindu. Ini katanya ini bulu perindu, tapi kalau saya pribadi ini putik rumput bujang. Ini putik rumput bujang. Nah, ini konon katanya ini sebagai sarana pengasihan, tapi itu walau alam. Karena apa? Suatu benda bertuah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor tempat hidupnya, karena akan berbeda bila hidupnya misalnya tumbuhnya di depan rumah dengan di petilasan atau panembahan atau kuburan, pasti berbeda. Nah, kedua itu faktor usia, semakin tua itu semakin bagus. Nah, ketika ini cara pengambilan, nah ini di sini kuncinya, cara pengambilan dari rumput putik bujang ini. Kalau pengambilannya itu sembarangan, insya Allah energinya kurang. Nah, perlu saya tegaskan lagi, energi itu enggak berhubungan dengan kodam jin dan lain sebagainya. Karena apa? Sesuai dengan hukum fisika, sesuatu yang memiliki massa pasti mempunyai energi. Nah, tinggal energi itu besar atau tidak. Ini energi alam, kecuali ditambah misalnya di asma atau dikasih kodam, nah itu akan bertambah energinya. Nah, ini konon katanya ini sebagai sarana pengasihan. Tentunya mereka yang mumpuni di bidangnya. Oke, kita langsung kita buktikan apakah ini akan bergerak-gerak bila terkena air. Kita buktikan. Nah, ini sudah saya siapkan airnya. Ini teman-teman, kita masukkan ke air, apakah akan bergerak-gerak. Nah, ini teman, sambil kita perhatikan, karena apa, ini menurut mitosnya ini sebagai sarana pengasihan. Tentunya ada cara-cara khususnya juga si pelaku atau yang mendoakan, karena akan berbeda hasilnya bila orang awam yang mendoakan dengan mereka yang ahli di bidang spiritual. Pasti akan berbeda, walaupun tata caranya sama, doanya sama, pasti berbeda. Karena apa? Mereka yang di jalur spiritual itu dilambari dengan puasa, dilambari oleh olah batin. Nah, sedangkan kalau orang awam itu hanya doa saja. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini bergerak-gerak seperti cacing kepanasan ini. Nah, ini katanya ini yang asli ini dari Kalimantan. Katanya yang asli itu dari sarang burung elang. Oke, saya nggak bisa pungkiri, karena apa? Itu suatu keyakinan yang sudah melekat. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau kita berpikir secara ilmiah, kita berpikir secara logika, secara ilmiah, mungkin waktu pertama kali ini ditemukan emang ini di sarang burung elang. Tapi kalau kita flashback lagi, burung elang tersebut itu
membuat sarangnya itu kan dari ranting-ranting pohon. Nah, kemungkinan rumput bujang tersebut itu tersangkut dan terbawa dan menjadi sarang. Kemudian ditemukan oleh manusia. Dan yang menemukan kebetulan orang Kalimantan. Makanya ini terkenalnya bulu perindu dari Kalimantan yang posisinya di sarang burung elang. Nah, kemudian oleh ketua atau suku adat tersebut itu digunakan sebagai sarana untuk pengasihan, ya tentunya dengan ritual-ritual mereka, nah, hingga menjadi bermanfaat. Nah, kalau untuk rumputnya itu sebenarnya itu banyak, cuman karena suatu keyakinan yang sudah melekat jadi sulit untuk diluruskan. Kalau rumputnya itu banyak, cuman yaitu suatu benda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tempat tinggal atau hidup, kedua faktor usia, nah tiga cara pengambilannya. Nah, ini kuncinya itu cara pengambilannya. Nah, ini teman-teman, ini bergerak-gerak. Nah, oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan tentang keanekaragaman keunikan yang ada di alam, terutama bambu unik serta keunikan yang lain. Suatu benda apapun itu tidak boleh untuk diagung-agungkan, tidak boleh untuk disembah, karena jelas itu menyimpang. Tapi jadikanlah ini sebagai tambahan pengetahuan agar wawasan kita semakin bertambah. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sukses buat semuanya.